Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hendriani. Saya di sini akan membahas materi tentang motivasi. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa itu motivasi? Pengertian motivasi. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan sesuatu dorongan. Jadi dapat disimpulkan, motivasi merupakan sebuah dorongan berupa alasan yang dapat membuat kita semangat dalam melakukan sesuatu dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Contohnya saja, kita ingin bekerja di suatu perusahaan yang sudah lama kita inginkan dengan kualitas yang bagus. Tentunya kita harus memotivasi diri kita sendiri agar keinginan kita tercapai. Kita harus optimis bahwa kita dapat mendapatkan pekerjaan tersebut. Kita bisa memotivasi dan menyemangati diri kita dengan perkataan "saya pasti bisa" dengan usaha-usaha tersebut. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Contohnya, ketika kita dalam tahap mencari pekerjaan, tentunya kita membutuhkan dorongan dari luar, seperti orang tua yang selalu menyemangati dan teman-teman yang selalu mendukung langkah kita. Faktor motivasi. Faktor motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor pemuas. Faktor pemuas ini terdiri menjadi tiga, yaitu yang pertama, prestasi yang diraih atau achievement. Merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang karena ingin akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi tinggi, asalkan diberikan kesempatan. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility. Merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk menghasilkan produk dengan kualitas istimewa. Yang ketiga, kepuasan kerja itu sendiri atau the work itself. Merupakan teori yang disebut teori singkat persamaan kepuasan. Mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Faktor pemelihara. Yang pertama, keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan akan keselamatan dirinya dalam bekerja. Yang kedua, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Faktor motivasi kerja ini terdiri sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja, keberhasilan atau prestasi. Yang kedua, pengakuan atau penghargaan. Yang ketiga, pekerjaan yang penuh tantangan. Yang keempat, tanggung jawab yang lebih besar. Yang kelima, kemajuan dan pertumbuhan. Teori Maslow. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah dipenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima. Misalnya saja,
kebutuhan tingkat pertama saya ingin memiliki rumah. Dan kebutuhan tingkat kedua saya ingin memiliki mobil. Kebutuhan yang tingkat pertama saya, rumah, sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan tingkat kedua saya yang saya ingin memiliki mobil itu jadi kebutuhan tingkat pertama saya. Dasar teori hierarki kebutuhan. Berikut ini adalah dasar teori hierarki kebutuhan, yakni sebagai berikut. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan selalu menginginkan lebih banyak lagi dan akan berhenti jika akhir hayatnya tiba. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan jadi motivator. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang hierarki. Hierarki atau kebutuhan manusia, kebutuhan fisik dan biologis. Bagian ini terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Bagian ini terdiri dari kebutuhan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Bagian ini terdiri dari kebutuhan akan cinta kasih, kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain dan kelompok, dan rasa kekeluargaan. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Bagian ini terdiri dari kebutuhan kehormatan diri dan berpartisipasi. Aktualisasi diri. Bagian ini terdiri dari penyelesaian pekerjaan secara kreativitas dan mengembangkan diri. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.